Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau bikin pick a card reading lagi dengan tema yang kamu baca, yaitu untuk kehidupan dan percintaan kamu di 2021. Oke, how exciting ya. Di sini ada 4 kartu. Aku nggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku sangat in tune banget dengan warna ungu ya. Jadi di sini ada oracle, udah aku bagi 4 ya. Ada ini oracle pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Sembari kamu milih, aku bakal siapin kartunya ya. Kamu bisa meditasi, bisa berdoa atau menggunakan cara apapun untuk kamu yang bisa buat kamu pas lah untuk memilih ya. Jadi di sini aku akan kasih waktu beberapa menit ya, atau per detik ya. Silahkan untuk pilih ya, sembari aku nyiapin kartu-kartunya. Oke. Untuk percintaan dan karir kamu di 2021. Untuk percintaan dan karir kamu di 2021 ya. Pile pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Bagi yang udah ya, kita bisa belibet, kita bisa untuk mulai. Kita mulai dari yang kiri ya. Yang pilih pile pertama. Di sini look to the star dan ada read. Oke, aku ngeliat untuk kehidupan kamu terutama di 2021 ini yang pilih pile pertama ya. Kamu banyak bakal in tune dengan diri kamu sendiri ya, bakal terkoneksi dengan diri kamu, namun juga terkadang kamu ngerasa kamu gak terkoneksi dengan diri kamu ya. Jadi di masa-masa ini kamu bakal banyak untuk merenung ya. Kamu baca banyak novel ataupun buku-buku yang kamu senang untuk baca, itu bakal lebih intens di 2021 ya. Dan kamu bakal mungkin makin tertarik dengan astrologi ya, dan apapun juga yang membuat kamu ngerasa nyaman. Dan itu aku ngeliat lebih ke arah ya mistis ya, ataupun gak mistis namun seperti hal yang science gitu, cuman mungkin science yang udah kuno jadi terkesannya seperti mistis gitu ya. Dan kita lihat untuk percintaan kamu yang pilih oracle pertama. Aku ngeliat aku ngerasain ada energi patah hati ya, yang cukup dalam. Kita lihat dulu oracle-nya ya.
keep an open mind. Dan ada expression love. Aku ngeliat ada patah hati ini timbul memang karena orang yang kamu sangka-sangka, orang yang udah menjadi gebetan kamu atau siapapun yang kamu suka, ternyata dia berbeda sifatnya seperti yang kamu kira, ya. Dan aku ngeliat ada seseorang yang menyatakan cinta untuk kamu di 2021, yaitu mungkin membuat kamu cukup kaget, ya. Dan ada chemistry yang cukup membuat kamu ngerasa aneh di 2021 ini. Aku ngeliat ini energi orang yang baru, ya, dalam hidup kamu, yang bakal menyatakan cinta, menyatakan kasih sayangnya dia ke kamu, ya. Cuman aku bisa bilang dia berbeda banget dari kriterianya kamu. Nah, itu yang mau aku bilang tadi. Kata-katanya nggak dapat. Oke, kita lihat tarotnya. Yang pilih file pertama, ada rasa yang seneng gitu, chemistry ini muncul, ya. Namun ada kayak rasa yang memang kok dia berbeda gitu loh dari yang orang-orang sekitar yang pernah dekat sama kamu, ya. Dan ada kayak rasa kesel sedikit, ya, ada jengkel di sini, aku nggak tahu kenapa. Kita lihat tarotnya. Temperance, ada energi Sagittarius, Sun, energi Leo, dan ada Five of Pentacles. Wah, be careful, ya. Walaupun ada rasa chemistry yang kencang, kamu dapat rasa yang aku naksirin sama orang ini atau aku suka banget dengan dia gitu, ya. Mungkin kalian memiliki rasa yang sebenarnya sama kurang lebih, ya. Cuman aku bisa bilang energi ini bisa ngebawa kesakitan dari masa lalu itu muncul. So kenapa aku bisa bilang patah hati tadi, ya. Jadi kamu bisa justru teringat orang yang di masa lalu. Four of Pentacles. Aku ngeliat bukan karena kamu memang ingin kembali dengan dia, namun aku ngeliat kesakitan dan kecewaannya itu yang belum benar-benar lepas. Seven of Swords, dan ada Knight of Swords. Aku ngeliat dia bisa jadi seseorang yang cukup dominan dulu dalam hidup kamu, yang masih attach sama kamu energinya ini, atau orang yang baru ini bisa berasal dari seseorang keluarga yang cukup aku ngeliat ternama, ya, berada di sini, yang cukup banyak dikenal orang gitu, ya. Queen of Pentacles, Eight of Pentacles, King of Pentacles. Aku ngeliat ini memang udah masanya untuk kamu memang membuka hati, ya, untuk ngelihat, membuka hatinya. Di sini aku ngeliat untuk ngelihat di mana kesakitan kamu itu masih ada. Kalau kamu ingin meneruskan ke komitmen, bisa, aku bisa ngelihat ada arah ke sana, cuman kamu harus benar-benar healing dulu. Kenapa? Karena akan buat kamu sakit sendiri nantinya kalau enggak, ya. Ada Star, energi Aquarius, dan ada Six of Swords, ya. Seperti yang aku bilang, kesakitan dan trauma masih kamu bawa sampai sekarang, ya. Dan orang yang berhubungan dengan kamu ini pun, ya, sebenarnya merasakan hal yang sama. Dia ada kesakitan dan kekecewaan juga, ya. Cuman aku ngelihat dia lebih bisa ngehandle-nya, dan aku ngelihat dia sosok yang sepadan dengan kamu, dimana Queen dan King sama-sama loh elemennya Pentacles. Aku ngelihat kesempatan kalian memang besar banget untuk bersama, dan kalian dipertemukan karena memang udah waktunya, ya. Jadi bagi kalian yang single di 2021 yang milih kartu pertama, kalian bisa nggak single lagi, dan kalian punya kesempatan besar untuk memulai kehidupan dengan seseorang yang baru, ya. Dan aku ngeliat orang ini mempunyai energi yang baru, dalam artian dia
walaupun membawa ada kesakitan juga, tapi dia nggak serta-merta membawa traumanya itu untuk menjadi alasan yang nggak baik dalam hubungan ini. Itu yang aku lihat. Cuman ya itu tadi, kalian harus terutama kamu, aku ngeliat yang terbaca energinya ini untuk lebih banyak reevaluate ya, evaluasi diri dulu ya, Wheel of Fortune. Karena aku ngeliat walaupun misalnya kamu menunda rasa ini, sorry kucingku naik lagi, ini kalau kamu tunda, aku ngeliat dia tetap bakal datang kok ke hidup kamu. Jadi mau kamu nunda selama apapun ya, dia bakal tetap datang dalam hidup kamu, karena memang udah kayak ditakdirkan dia memang masuk ke dalam hidup kamu. So tinggal kamunya sendiri mau apa enggak ya, untuk memperbaiki diri ya. Dan aku ngerasa tugas dari kita semua memang memperbaiki diri ya. Dan kita lihat lagi Lenormand-nya. Ntar ya. Kita lihat Lenormand-nya. Ada Lux sih, ada Rose. Kamu harus ngeliat detail-detail di dalam diri kamu ya, yang masih belum begitu healing ya. Lepaskan itu semua, kalau enggak itu akan menjadi toksisitas dalam hubungan kamu yang baru ini ya. Karena aku ngeliat egonya masih cukup bermain, energi kamu juga cukup bermain, dan dia pun cukup bermain ya. Jadi kalau ego ketemu ego ya, kamu tahu hasilnya gimana ya, bakal sakit lagi. Walaupun orangnya ya bisa dibilang orang yang tepat untuk kamu, namun saat waktunya dan kamunya yang belum siap ya gimana gitu ya. Emang aku ngeliat ini bakal ngasih jalan juga untuk ngelihat cinta itu seperti apa, kasih sayang itu seperti apa ya, rasa yang gak menuntut satu sama lain ya. Aku lihat kalian bakal dapat kesana rasanya. Dan di the bottom of the deck ada Anchor ya. Jadi aku ngerasa ini orang baru, tapi orang yang kamu kenal ya. Udah kamu ketahui sepertinya orang ini bukan orang yang benar-benar asing, maksud aku gitu ya. Dan dia udah seperti siap-siap nih untuk masuk dalam hidup kamu. Hey. Dan untuk kehidupan kamu kita lihat tarot lagi ya. Oke, udah aku singgung tentang kehidupannya, namun aku mau buka lagi untuk klarifikasi. Hierophant, Two of Wands, aku ngeliat bakal banyak pilihan ya, yang bakal mengarahkan kamu untuk ngelihat diri kamu ya. Harapan yang untuk mengarahkan ke arah spiritual, arah yang kamu lebih dekat dengan Tuhan ya, untuk nggak begitu takut lagi dengan hal-hal yang menjadi takutan kamu di tahun ini ya. Dan di 2021 Tuhan pengen untuk kamu ngelepasin ketakutan itu dan genggam tangan Tuhan ya, ataupun dekat dengan sosoknya ya, Ace of Swords, dan punyalah sebuah iman yang yakin kalau semuanya bakal baik-baik aja. Seven of Pentacles ya. Karena aku ngelihat gini, hal yang manis ini adalah bentuk memang manifestasi dari hal baik yang memang udah kamu lakukan dulu ya. Dia memang datang karena memang udah menjadi takdir dan jalan hidup kamu. Ada karma kalian berdua di sini aku ngeliat ya, untuk bersama. Dan di kehidupan kamu juga aku ngeliat kamu bakal banyak ketemu orang baru ya. Aku ngeliat orang yang beragam macam
pola pikirnya. Yang aku ngeliat mereka membantu kamu untuk mengubah pola pikir kamu. Mungkin ini orang yang dari lintas agama, lintas suku, ya pokoknya yang dia berbeda jauh dari kamu, dan itu membuka pandangan kamu tentang suatu hal. Dan aku ngeliat itu bagus, walaupun di awalnya agak ngerasa apa ya, ya kamu tahu lah saat kita ego kita, prinsip kita itu bertentangan dengan orang lain, ya kita bakal ngerasa seperti kamu itu adalah musuh aku karena kita berbeda. Sekarang aku ngeliat kamu masuk ke masa yang ternyata kayak nggak kayak gitu ya, kehidupan itu beda dari selama kamu pikirkan. Jadi selama ini kamu pikirkan, jadi ini bakal membuat pola pikir yang baru banget dalam hidup kamu, ataupun udah ya kamu rasakan. Dan aku ngeliat justru karena itulah kamu menemukan jalan, menemukan seseorang yang memang ada di hidup kamu nantinya. Dan aku bisa bilang ini bisa orang yang lintas suku, ya berbeda suku sama kamu, bahkan bagi kalian juga ada yang sebagian lintas agama, ya. Cuman untuk kedepannya nanti aku nggak ngelihat ya, yang pastinya kalian memang akan dipertemukan. Oke, itulah untuk percintaan kamu dan kehidupan kamu. Untuk yang pilih file pertama, ya kita lanjut. Untuk yang pilih file kedua atau tumpukan kartu yang kedua, aku beresin dulu kartunya ya. Oke, yang pilih pile kedua, kehidupan kamu dan percintaan kamu di 2021. Ada sound healing, make an altar. Oke, di sini aku ngelihat untuk kalian yang pilih pile kedua, aku ngelihat kamu bakal banyak mendengarkan musik-musik atau lagu-lagu, atau kamu mendengarkan seperti aku. Yang aku dengarkan sekarang adalah musik, ya, musik healing yang tanpa ada lirik, tanpa ada kata-kata di dalamnya, ya. Aku senang dengerin musik itu karena memang aku ngerasain nyaman aja, karena ada nggak merasa ada intervensi kata-kata di dalamnya, ya. Karena dengan begitu kita lebih, untuk bagi aku sendiri ya, kayak kita lebih in tune aja dengan diri kita sendiri, tanpa ada intervensi lagunya untuk percintaan, untuk apa bla bla, namun kita sendiri yang menginterpretasikan lagunya itu, ya. Dan aku ngeliat kamu masuk ke masa seperti itu, dan kamu seperti membuat tempat, suatu meja atau apapun juga, tempat kecil, tempat kamu untuk beribadah lebih dekat dengan Tuhan, ya. Aku ngeliat kamu mungkin mencoba untuk menyalakan lilin aromaterapi, apalagi kita masuk masa spiritualitas, ya. Udah lama di mana banyak juga orang yang menyukai lilin aromaterapi seperti yang aku pakai, scented candle, ya, mana yang memang ada harum wangian bunga, rempah-rempah, ya, ataupun makanan, ya, apapun yang membuat nyaman di situ. Dan juga tentang tanaman-tanaman, ya, dan minuman-minuman yang menyehatkan. Aku ngeliat kamu masuk ke masa healing yang lebih ke arah seperti itu, ya, di 2021. Kita lihat oracle percintaan kamu. Ada wedding. Wow, the situation involves wedding. Rasa spiritualitas ini bakal membawa ke arah pernikahan. Bagi kalian yang belum menikah, bakal ada pernikahan di 2021.
dan ada free yourself. Jadi ini agak berbeda ya karena memang wedding itu adalah komitmen, adalah proses di mana kita berkomitmen, dan bisa dibilang bukan proses kita membebaskan diri kita ya. Jadi ini agak bertentangan kartunya, dan main energinya adalah let go of control issue, allow the situation to unfold naturally ya. Jadi aku ngeliat di sini ada dua opsi bagi kalian yang memang udah menikah di 2021 atau ya udah menikah di tahun sekarang. Itu kalian bakal ada konflik di sini. Aku bilang konflik ini bakal membuat kalian cukup tegang ya, dan ini bisa karena memang tentang anak ataupun tentang proses kalian mengontrol ego masing-masing. Dan di 2021 ini pernikahan kalian seperti diperbaharui ya, dimana kalian diminta untuk melihat lagi masa-masa kalian saat awal menikah ya, masa-masa kalian baru aja memulai hidup baru ya. Bebaskan diri dari kontrol diri dan kontrol pasangan yang berlebihan, karena aku lihat ada kontrol pasangan yang berlebihan di sini ya. Walaupun kita berkomitmen ya, kita juga nggak bisa sepenuhnya menahan kebebasan pasangan kita, apalagi kalau memang itu tentang hak-hak dan kewajiban dia, dimana dia mungkin punya hak, bukan mungkin ya, kita semua punya hak untuk bebas berekspresi ya, entah bagaimanapun caranya ya. Dan itu kalau memang udah sesuatu yang memang di dalam dirinya dia, kita nggak akan bisa ngubah itu yang harus kita lihat. Dan itu sebenarnya harus sudah kamu pikirkan atau pasangan kamu pikirkan sebelum adanya pernikahan ini. Dan bagi kalian yang belum mengarah ke pernikahan, pikirkan lagi akan hal itu ya. Aku ngeliat pernikahan udah di depan mata, ada kartu pernikahan, ada undangan di sini aku ngeliat ya, dimana pernikahan bukanlah sebuah cara untuk mengubah seseorang ya. Bukan berarti dengan begitu kamu langsung bahagia happily ever after and the end. Enggak kayak gitu. Pernikahan adalah proses dimana penerimaan diri kamu tentang dia, apapun itu dia, mau dia buruk, jelek, gimana, kurang lebihnya, pokoknya apapun itu, kamu terima apa enggak ya. Dan apa yang memang udah menjadi ciri khasnya dia, mau itu di anggapan kita itu adalah hal yang buruk ya, namun kalau itu udah menjadi ciri khasnya dia, kita nggak akan bisa maksakan dia. Dan jangan salahkan dia. Kenapa? Karena dia memang ada karena hal itu di dunia ini. Jadi mungkin dia memang seseorang yang ya ibaratnya aku bisa bilang dia mempunyai cara berekspresi yang kamu gak begitu suka ya. Mungkin dia mempunyai cara berpakaian yang cukup nyentrik atau gimana gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu contoh ya. Dan kita lihat tarotnya di sini untuk klarifikasinya ya, untuk yang pile kedua. Oke, kita lihat tarotnya ya. Temperance, ada energi Sagittarius di sini ya, ada Justice, dan ada Six of Coins ya. Aku ngeliat ada masa karma di sini yang memang konflik ini terjadi untuk sebenarnya menguatkan kalian di hubungan ini ya, untuk kalian lebih menerima pasangan. Jadi kalau memang kalian gak bisa gini loh, kita itu gak akan pernah bisa ngubah pasangan kita, gak akan pernah bisa. Tapi apa yang kita bisa ubah adalah pola pikir kita, cara pandang kita tentang diri kita sendiri. So that's why kenapa keluar sound healing, make an altar ya. Aku ngeliat ini sebagai bentuk proses kamu menerima diri kamu secara spiritual ya, dan akhirnya kamu bisa menerima pasangan kamu ya, ataupun kamu melihat apakah memang kamu sanggup apa enggak dengan dia ataupun bertahan dengan dia ya.
Hierophant, ada energi Taurus di sini, ada Emperor, dan ada Two of Swords ya. Konflik itu wajar terjadi, sebenarnya konflik itu adalah bentuk memang untuk menguatkan suatu hubungan ya. Kalau nggak ada konflik, kita nggak akan pernah tahu apa yang benar-benar pasangan kita inginkan, apa yang dia benar-benar harapkan ya. Karena konflik itu sebenarnya bentuk ya, memang kita manusia biasa, pasangan kita juga manusia biasa ya. Kita nggak bisa memaksakan hal yang di luar batas dari manusia biasa itu ya. Seven of Wands, dan aku ngeliat kontrol ego kamu, kontrol emosi kamu, kontrol kata-kata kamu di 2021 bagi kalian yang resonate ya. King of Swords, dan ada Ace of Wands ya. Jangan memaksakan kehendak kamu berlebihan di 2021 ini ya, karena aku ngeliat kamu perlu banyak banget penerimaan dan mendengarkan dari sisi orang lain ya. Ada Hangman, lalu ada The Magician, dan ada The Star, ada energi Aquarius ya. Aku ngeliat memang logika itu kita perlukan ya, untuk cara kita berpikir, merasa, untuk kita mencari solusi dari suatu hal, untuk kita nggak terkontrol banget untuk nggak terkontrol banget oleh rasa ya. Itu gunanya logika kita. Namun kalau logikanya berlebihan ya, sampai membuat kita menghindari konflik ya, ataupun terlalu melebihkan konflik yang sebenarnya nggak berlebihan ya. Jadi di sini aku bilang adalah perlu adanya kerjasama antara kamu dengan pasangan, jika memang dia udah jadi pasangan kamu atau bakal jadi pasangan kamu ya. Aku ngeliat di kontrol isunya itu aja yang perlu diperbaiki, karena aku ngeliat untuk masalah yang lain kalian memiliki memang kecocokan yang memang bisa untuk bersama ke depannya. Dan aku ngeliat ya, pernikahan memang udah di depan mata di 2021 ini. Namun ya itu tadi, agar meminimalisir sesuatu yang lebih menyakitkan setelah adanya pernikahan ya. Kamu udah lihat contoh bagi mereka yang udah menikah ya, kenapa nggak dilakukan aja sebelumnya ya, agar friction itu, gesekan-gesekan itu nggak lagi menjadi batu yang menyakitkan banget untuk kalian berdua lewati di perjalanan pernikahan kalian nanti ya. So kita lihat lagi apa ya, kita lihat Lenormand-nya ya, untuk kehidupan kamu. Ada labirin, child sih, ada tendensi anak di sini seperti yang aku bilang tadi ya. Ada rider dan ada letter. Apapun yang terjadi ke depannya bisa menjadi konflik yang besar aku ngeliat. Jadi sebelum itu terjadi ya, kalian belajar untuk mengkomunikasikannya sekarang. Kalau kamu gak bisa bicarakan dengan pasangan secara langsung, kamu bisa coba lewat surat ya, bener, lewat surat, lewat chatting atau voice note, atau kamu kirim email ke pasangan kamu ya, walaupun dia ada di samping kamu ya. Katakan semua apa yang ingin kamu katakan, namun tidak dengan menjudge dia, menilai dia secara berlebihan dengan versinya kamu yang dia buruk, dia begini ya. Kamu harus ngelihat sisi pandangnya dia juga, apapun yang dia rasakan tentang kamu ya, kamu harus ngeliat itu juga. Namun yang penting ada yang kamu usahakan untuk berkomunikasi ya dengan dia dari hati ke hati. Dan aku ngelihat itu bakal membantu kalian untuk gak terjebak di konflik yang cukup besar di 2021 ini ya. Dan untuk masalah anak ataupun adik perempuan atau adik laki-laki yang masih menjadi tanggungan kamu, itu bakal menjadi
bisa menjadi main fokus kamu di 2021 ya, fokus utama kamu ya, tentang anak ataupun tentang sosok yang jauh lebih muda daripada kamu ya. Dan aku ngeliat juga kamu lebih banyak untuk keluar kota ataupun keluar pulau di 2021 bagi kalian yang resonate di percinta di pembacaan yang kedua ini ya. Aku nggak tahu kenapa bibirku, mulutku belibet banget ngomongnya, tapi yang pastinya itu ya. Dan untuk kehidupan kamu aku ngeliat seperti itu ya, yang bakal bermain kencang. Dan di bottom of the decknya ada close sih, ada pintu, ada door ya. Aku ngelihat pintunya ini satunya ketutup, itu yang tadi aku bilang close ya. Gini, aku ngelihat jangan sampai apapun yang terjadi ini membuat pernikahan ini gagal atau ngarah ke divorce ya. Kenapa? Karena aku ngerasa ada yang merasa gak ada jalan lain selain arah ke sana. Jadi pikirkan lagi matang-matang akan hal itu ya, karena bukan hanya kamu yang merasakan semua ini, pasangan kamu juga. So think about it ya, istilahnya cobalah bersimpati dan berempati dengan pasangan ya. Dan aku ngelihat salah satu dari kalian juga sebenarnya nggak ingin hal ini terjadi. Jadi ya konflik atau permasalahan nggak ada tuh yang benar-benar diinginkan ya. Intensi kalian ini sama-sama menyayangi, mencintai ya, cuman ya itu tadi aku ngelihat konflik ini harus terjadi untuk menguatkan kalian berdua memang. Okay, so that's it untuk yang pilih pile kedua ya. Kita lanjut yang ketiga. Jadi aku beresin dulu kartu-kartunya ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, pile yang ketiga ya. Kehidupan percintaan dan kehidupan kamu secara menyeluruh di 2021 ya. Ini yang pilih oracle ketiga. Di sini ada flow like water dan ada deep breathing. Oke, yang pilih pile ketiga. Aku ngerasain memang energi yang seseorang yang ingin menyerah ya. Aku nggak tahu kenapa kencang banget rasa ingin menyerah, dan seseorang yang seperti tarik napas dalam terus kayak aduh ya udah aku capek, aku mau istirahat gitu ya, aku lelah banget gitu. Ada rasa energi gitu. Kita lihat dulu romance angelnya ya. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Blurred. Oke, aku ngerasa kesakitan, kecewaan, dan rasa lelah ini muncul karena aku ngerasa memang terutama di tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun 2020 ini memang kamu merasakan sakit hati yang luar biasa ya. Orang-orang banyak menyakiti kamu, mengecewakan kamu, mengambil manfaat dari kamu, dan seperti kamu diambil manisnya aja, setelah itu kamu dibuang. Aku ngerasa ada di situ, dan ada seseorang yang menyerah dalam percintaan, yang ngerasa aku nggak mau lagi, aku capek, aku kecewa gitu ya. Tapi ada kesedihan mendalam saat mengatakan itu semua. Itu yang aku dapetin rasanya ya. Energinya romantic feelings, your feeling are real and worth exploring.
Apapun yang kamu rasakan itu adalah hal yang valid ya, kamu nggak perlu ngerasa bersalah, nggak perlu ngerasa aneh. Apapun yang kamu rasakan itu memang bentuk diri kamu yang memang minta untuk dicintai dan disayangi oleh diri kamu sendiri ya. Jadi diri kamu ini sedang manja dengan jiwa kamu dan butuh untuk dicintai, butuh disayangi, dan dia butuh sekali optimisme dari kamu, ya, positive thinking dari kamu ke diri kamu sendiri. Itu yang aku rasain ya. Kita lihat tarotnya. Judgment, Knight of Wands, dan ada Two of Cups. Aku ngerasain kok memang jatuh cinta banget dengan seseorang, ataupun seseorang jatuh cinta banget dengan kamu ya. Rasa ini udah dalam banget, namun gak bisa dihandle. Orang ini gak bisa ngehandle sendiri rasa sayangnya dan cintanya. Jadi ini energi seseorang yang kangen banget dengan orang yang disayang, orang yang dicintai ya. Walaupun udah ngerasakan sakit, kecewa, dia tetap memiliki rasa kangen itu, walaupun dia tahu dia sendiri sebenarnya udah hopeless. Ini orang yang hopeless romantic slow. Jadi dia udah hopeless banget, tapi rasa cinta dan kasih sayang dia tuh ada, masih di dalamnya. Three of Swords ya, seperti yang aku bilang, ada kesakitan. King of Cups dan ada Eight of Wands. Seseorang ingin banget mengungkapkan rasanya, bercerita ya, ingin berusaha untuk gapai kamu lagi. Ini energi seseorang yang memang ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan, pengen mencari lagi, pengen kontak lagi ya. Walaupun orang yang dituju itu ya nggak tahu di mana. Five of Cups, Nine of Cups, dan ada High Priestess. Orang ini ingin banget disayangi, ingin banget dicintai sebenarnya ya dalam hatinya dia, tapi dia juga takut kalau dia nggak mendapatkan rasa itu. Dan gini, dia menginginkan disayangi dan dicintai tapi oleh orang yang spesifik. Kamu ingin disayangi, orang yang cintai dengan dia gitu ya. Ada rasa yang kayak gitu. Dan ada di sini The Star, Six of Swords, ada energi Pisces. Kok aku tiba-tiba ngomong Pisces ya. Oke, Aquarius, Sagittarius ya. Yang pastinya aku ngelihat ingin mencari seseorang yang sama seperti orang yang disayangi. Jadi walaupun gak ada kesempatan dia bersama kamu atau kamu bersama dia, kamu pengen cari seseorang yang seperti dia ya, kalau bisa sama. Tapi kan ternyata gak ada orang yang sangat seperti dia. Itu yang buat capek, buat stres. Dan orang seperti dia itu spesial, orang seperti dia itu luar biasa ya. Aku ngerasain seseorang yang energinya kuat banget ya kayak gini, dan dia itu bisa merasakan sesuatu tuh dalam banget gitu ya. Dan di depan of the deck-nya ada Three of Wands ya. Orang ini memperhatikan banget kamu dari jauh ya. Jadi walaupun dia nggak mencoba menggapai kamu misalnya gitu ya sekarang, tapi dia selalu memperhatikan, mencari tahu, dan dia melihat kamu dari jauh. Wow, apa ya, kok aku ngerasain sesak dari yang dalam banget saat aku ngerasain energi orang ini. Ini energi kamu atau dia, kamu sendiri yang tahu ya. Yang pastinya orang ini sangat
pengen banget bersama kamu ya. Jadi aku bisa bilang di 2021 kamu bakal dapat banget energi dimana kamu sangat menginginkan bersama seseorang, atau di 2021 ada seseorang yang sangat ingin dekat dengan kamu, sangat ingin bersama dengan kamu. Walaupun dia udah hopeless, walaupun dia pesimis, walaupun dia udah ngerasa hal yang negatif aja dalam hidup dia, tapi dia tetap pengen merasakan itu semua, tapi asalkan dari kamu ataupun sebaliknya. Itu ya, itu yang kurasain. Wow. File nomor 3 dalam sekali ya, kita lihat Lenormandnya. Ada Mars, wow, dan ada Eol, dan ada Lux, Key, dan ada Fish. Oke. Inilah jawaban kenapa aku ngomong Pisces tadi ya, ternyata energi Pisces keluar. Ada Pisces di situ. Bagi kalian yang belum tahu, memang ikan itu, Pisces itu dilambangkan oleh ikan ya, ikan yang mengarah ke arah yang berbeda. Jadi bisa jadi di 2020 ini atau sebelum-sebelumnya orang ini udah memiliki rasa yang besar terhadap kamu, atau kamu yang memiliki rasa besar terhadap orang lain dan ditahan. Di 2021 aku bisa bilang rasa ini gak bisa ditahan lagi. Jadi orang ini bakal mencari kamu, bakal bicarakan semua dengan kamu ya sih. Dia dari yang memperhatikan, akhirnya dia coba untuk mengambil action, dan dia mencoba cari jalan, cari waktu yang tepat ya, dan dia mencoba cari kekuatan hati dia untuk bicara sama kamu, untuk ngungkapin semua yang dia pengenin. Namun aku ngeliat mungkin awal-awalnya dia lebih ke, aku bisa bilang seperti mungkin cari tahu kabar kamu dulu ya. Jadi dia lebih banyak untuk ya say, kamu tahu kayak orang yang apa ya, cari alasan untuk menghubungi seseorang. Nah itu yang aku dapat. Makanya aku sendiri bingung dengan yang aku rasain, karena aku sendiri mencari alasan untuk gimana hubungin orang ini ya. Nah itu yang aku dapatin rasanya, dan itu yang orang ini rasain tentang kamu, atau kamu yang ngerasakan ini ke orang lain ya. Aku ngeliat dia bakal membuka topengnya di sini. Aku ngeliat walaupun ada emas, aku justru ngeliat emas ini sebagai topengnya dia. Dia bakal membukanya di 2021, ataupun kamu bakal membuka ini di 2021 in order to attract their feelings ya, untuk memang mencari perhatiannya dia ya, ataupun kamu mencari ya dia mencari perhatiannya kamu gitu. Dan di the bottom of the decknya ada Coven ya. Jadi gini, Coven ini bukan kartu yang bagus sebenarnya ya, cuman kartu ini menyimpan suatu hal yang nggak bisa ditutupi. Jadi apapun yang kamu tutupi ataupun dia ditutupi di 2021 bakal tersium, bakal nampak ya, walaupun udah terlihatnya seperti mati ya. Rahasia-rahasia apapun yang dia tutupi, apapun yang dia nggak ungkapin secara apa adanya, jujur gitu ya, bakal diungkapin ya. Dan untuk kehidupan kamu, kita ngelihat oracle-nya ya. Kita udah lihat percintaan kamu, kita lihat kehidupan kamu.
I accept the good things come easily. I am super attractor. Spiritual alignment puts my manifestation into motion. Dan ada the more I attune my energy with appreciation, the more the universe will deliver. Ya, jadi energi 2021 ya. Untuk masalah karir, kehidupan kamu secara menyeluruh juga aku lihat bakal ngarah ke arah yang baik ya, dimana kamu lebih spiritual, mengerti tentang apa yang terjadi dalam hidup ini ya, dimana ketidakpastian itu adalah hal yang biasa dan hal yang wajar gitu ya. Aku ngerasain itu, dan kamu juga akhirnya lebih dekat dengan Tuhan seperti yang aku bilang tadi ya. Dan hal yang baik juga bakal datang, terutama dalam kerjaan dan karir. Aku lihat bakal membaik ya, rasa kamu lebih baik, mental kamu juga bakal membaik. Cuman ya itu tadi, bagi kalian yang masih memendam rasa yang memberatkan hati, itu harus dikeluarkan memang ya. Carilah cara gimana keluarin itu semua ya, dengan cara yang terbaik versinya kamu. Oke? Di kehidupan kamu bakal ngarah ke arah lebih baik, dan aku ngeliat udah di dalam sana ya, dan Tuhan sedang mengirimkan apa yang memang untuk kamu. So terimalah itu semua dengan tangan kosong ibaratnya kamu harus melepaskan kesakitan dan kekecewaan ya. Gimana kamu menerima sesuatu yang baru kalau tangan kamu gak kosong gitu ya. Okay, so that's it ya. Kita lanjut untuk yang terakhir, yang pilih pile keempat. Kita beresin dulu kartunya ya. Itu yang pilih pile keempat ya, untuk kehidupan percintaan dan karir kamu di 2021. Kita lihat oracle-nya. Ada connect with the earth, dan ada write a gratitude list. Oke. Untuk yang paling untuk yang pilih pile keempat ya, aku ngeliat dimana kamu lebih banyak lebih suka untuk menyendiri di 2021 ya, lebih banyak untuk menarik diri, seperti yang dari sosial media juga aku ngeliat kamu lebih banyak ke dalam diri kamu, entah ke tempat yang hijau ya, kamu gak mau lagi ke tempat yang begitu rame, kamu ingin tempat yang sunyi, tempat yang sepi ya, untuk memang kamu lebih dekat dengan alam, lebih dekat dengan bumi ya. Dan aku ngeliat kamu lebih banyak bakal menikmati hidup dalam artian bersyukur di sini aku ngeliat ya. Oke, kita lihat oracle-nya. Aku ngerasain juga kamu sepertinya lebih menyayangi diri sendiri ya. Codependency, addiction are affecting your romantic life, release your ex. Wow, untuk yang pilih kartu keempat, kamu harus move on. Enggak kak, aku nggak mau gitu, aku pengen mantanku balik lah. Just kidding ya. Tapi moving on itu nggak bercanda, itu yang aku lihat ya. Kenapa? Karena energi seseorang masih tergantung banget dengan pasangannya, masih attach banget dengan mantannya yang ada di masa lalu. So itulah kenapa kamu lebih banyak dan lebih baik untuk menarik diri,
kamu begitu tergantung dengan pasangan, ya, begitu tergantung dengan mantan. Kamu gak bisa untuk berdiri sendiri, dan itu adalah hal yang gak bisa, harus kamu tinggalkan. Kenapa? Kalau kamu menempatkan diri kamu gitu, kamu bakal sakit, ya, kamu bakal sakit. Kenapa? Mantan kamu bakal ngambil alih hidup kamu, dan kamu bakal ngerasa memang awalnya kamu happy, ya, hidup kamu dikontrol, hidup kamu diatur gitu ya, namun sebenarnya kamu sedang kehilangan diri kamu sendiri, ya, dan kamu gak akan mendengarkan suara hati kamu, intuisi kamu gak akan bermain. It's look like a true love, ya, tapi sebenarnya enggak. Ini memang bisa terlihat kamu dengan mantan kamu adalah memang cinta sejati, namun aku bisa bilang enggak. Kenapa? Ya, karena gini, cinta sejati enggak akan pernah membuat kamu untuk meminta kamu menjadi orang lain. Aku ngerasain ini energi dimana entah di 2020 ini atau di 2021 kamu menemukan seseorang yang meminta kamu untuk berubah menjadi apa yang dia inginkan, ataupun dia minta kamu untuk berubah pokoknya, atau kamu yang minta dia untuk berubah menjadi yang kamu mau. Dia terlihat seperti mencintai dan menyayangi kamu, ya, dia memang sayang dan cinta sama kamu, tapi cinta dan sayangnya dia tidak berdasarkan penerimaan, tapi berdasarkan, aku bisa bilang seperti perjanjian saat kalau kamu begini baru aku sayang sama aku, kalau kamu begitu baru aku sayang sama kamu. Itu bukan cinta, itu namanya perjanjian, ya. Dan aku bilang di 2021 aku ngerasain energinya kamu bakal menemukan orang yang tepat untuk kamu, tapi dengan satu syarat, ya, kamu harus melepaskan dulu energi mantan yang masih kamu ngerasa kamu gak bisa moving on ini, ya. Kamu bisa kok, aku ngeliat, ya, namun bukan melepaskan sayangnya, cintanya, ya, tapi lepaskan kesakitan dan kekecewaannya. Dengan begitu kamu bakal ngeliat cinta dan kasih sayangnya masih tinggal apa enggak di sana. Kalau enggak, ya berarti memang kamu enggak benar-benar mencintai dia. Atau kalau misalnya masih ada, ya kamu mungkin memang menyayangi dia, benar-benar cinta sama dia dan sayang sama dia. Tapi, ya, yang harus kamu pahami adalah walaupun sayang, walaupun cinta, jika kalian gak bisa bersama, itu yang harus kamu terima lagi, ya, kenyataannya. Kita lihat tarotnya. Yang keempat ada King of Cups, Five of Cups. Kamu harus jujur dengan diri kamu sendiri, ya, walau kamu masih menginginkan mantan kamu, ya, tapi bukan berarti kamu memikirkan dia, masih ada rasa sayang yang kamu rasakan ke dia, ya. Kamu gak bisa menjadikan itu alasan untuk kamu maksa diri kamu bersama dia. Kasihani diri kamu, dan jangan sampai membuat kamu codependent, ya, sama dia, energinya dia. Six of Pentacles, Seven of Cups. Aku ngeliat ada pelepasan yang memang harus kamu lepas di 2021, dimana melepaskan itu kamu bakal mendapatkan sesuatu yang baru. Oke, sorry. Punya goyang dan padam. Ntar aku nyalakan dulu, ya. Oke. Dan ada Seven of Wands. Wow. Spiritualitas ini mengarahkan kamu untuk berdiri sendiri dulu, ya. Jadi orang yang datang untuk kamu yang memang benar-benar true love kamu, cinta kamu, ya memang untuk kamu, ya.
aku bisa bilang itu datang sejak kamu benar-benar melepasin apa yang memang untuk kamu, apa yang memang gak untuk kamu. Dan aku ngeliat bakal ada perbincangan antara kamu dengan mantan kamu. Ya, aku ngerasain mantan kamu bisa datang lagi dalam hidup kamu, namun aku bisa bilang dia untuk memberikan pelajaran untuk kamu, di mana untuk melihat apakah diri kamu tertrigger apa enggak ya. Dan dia datang ini aku bisa bilang ada tendensi dia pengen ngelihat apakah dia masih menarik di mata kamu ya, namun aku nggak ngelihat tendensi dia ingin berkomitmen ya. Itu yang harus kamu pahami. Jadi kamu harus menuliskan langkah-langkah apa aja yang udah kamu lakukan untuk bisa lepas dari energi ini ya, untuk menerima semua hal ini. Dan tiba-tiba dia datang merusak itu semua, kan apa yang kamu lakukan jadinya sia-sia gitu. Queen of Swords, Queen of Wands, Ten of Wands. Kalaupun kamu menyayangi dia, aku bisa bilang silakan kamu katakan sama dia, tapi katakan juga kalau kamu sayang sama dia tapi kamu gak ingin bersama dia. Itu bisa jadi gitu. Kenapa ya? Karena kamu sadari energi dia membuat diri kamu gak baik, toksik kamu keluar, energi kamu gak stabil ya. Jadi memang di 2021 aku ngeliat dia bakal datang, dan dia mungkin bakal kaget dengan jawaban apa yang dia dapatkan dari kamu ya. Jika kamu udah masuk ke masa spiritualitas ya, menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri. Dan aku ngeliat dari sisi itulah juga aku ngeliat dia bakal kagum sama kamu. Awalnya dia mungkin ngerasa aneh ya, sih ada The Tower, dimana dia ngerasa kok bisa sih ada seseorang yang ngerasain kayak gitu, ngerasakan hal yang aneh gitu ya. Namun akhirnya dia bakal paham kok. Kenapa? Karena akhirnya dia bakal ngelihat ke diri dia sendiri kan. Dia bakal evaluasi apa aja yang udah dia lakukan dulu saat masih bersama kamu untuk mantan kamu ini. Kenapa kalian pisah? Dan gimana berantemnya kalian dulu, konfliknya kalian dulu ya. Komunikasi ini akan kulihat bakal bagus ya. Karena memang intensi dari mantan kamu datang ke hidup kamu ini memang sebenarnya adalah untuk melihat apakah dia masih menarik ke kamu, dan dia ingin bisa berkomunikasi lagi dengan kamu. Dia ingin mengobati rasa bersalah dia, penyesalan dia, agar dia nggak ngerasa diri dia begitu buruk ya. Itu yang aku lihat. Namun di sisi itu juga ya, orang yang memang untuk kamu, yang bisa menjadi salah satu pilihan terbaik untuk kamu bakal datang juga, ada King of Swords ya. Aku bisa bilang dia nggak akan begitu suka dengan kehadiran mantan kamu di sini ya. Walaupun dia terkesannya diam atau gimana ya, dia bisa aja dia mungkin kesannya dia nggak mau ikut campur urusan, karena dia ngerasa ya memang itu terjadi saat kamu dan dia belum bersama ya. Namun yang dia nggak suka adalah aku ngelihat dimana dia sepertinya bakal mengetahui, atau kamu mungkin bakal cerita dimana perilaku mantan kamu dulu terhadap kamu. Dan dia bisa dibilang dia nggak memiliki bisa bilang penglihatan yang baik tentang mantan kamu, dalam artian dia ngerasa memang udah ini bukan orang yang baik untuk kamu. Ada di dalam rasa hati ini dia sampai bilang ya kalau memang kamu gak bersama aku ya janganlah dengan orang yang seperti itu gitu. Kita lihat Lenormand-nya. The Wedding Man sih sorry, The Wedding Man, the man, dan the children, and the rider. Orang yang memang datang ke hidup kamu memang aku ngeliat si mantan kamu ini memang seseorang yang kekanakan ya,
seorang yang memang suka untuk berpetualang sana sini ya, dan itu yang dia orang yang baru dekat sama kamu itu nggak suka. Dia bakal ngeliat dan dia bakal tahu itu semua, dan aku bisa bilang ada rasa seperti benci ya, tapi nggak sampai gimana-gimana karena dia tahu dia adalah seorang, aku bisa bilang, playboy, atau yang sekarang kita sering dengar itu adalah fuckboy, atau memang fuckgirl atau playgirl. Namun ya kita nggak bisa menjudge seseorang yang bilang begini begitu ya. Kita nggak tahu intensi dia dan kita nggak tahu karma dia dalam hidup ini apa ya. Dia memang datang ke hidup kamu untuk menyakiti, ngecewain ya, tapi pasti ada maksud dari semua itu, dan kamu perlu untuk ngambil itu semua dan tahu apa sih maksud Tuhan yang membiarkan dia datang ke hidup kamu itu tadi ya. Kita lihat di depan of the deck-nya ada rose, ada ungkapan cinta ya. Aku ngeliat bukan hanya dari mantan kamu, dari orang yang baru ya, yang benar-benar sayang dan cinta sama kamu. Dia bakal mengungkapin rasa sayang dan cintanya untuk kamu di 2021. Congratulations bagi kalian yang resonate ya. Dan untuk yang baiknya aku harap bisa benar-benar terjadi dalam hidup kamu ya. Dan kita lihat untuk kehidupan kamu, oracle terakhirnya. Ada the world, Four of Wands, High Priestess, Three of Swords. Wow, untuk kehidupan kamu juga di 2021 be careful ya. Bakal ada memang energi orang yang mencoba memanfaatkan kamu dan ya mengkhianati kamu lagi. Aku ngeliatnya memang kamu banyak berurusan dengan orang yang memang menyakiti hati kamu, buat kamu patah hati ya. Namun aku ngeliat kamu bisa menghandle-nya karena kamu tahu ini adalah masalah waktu, dimana memang ya sakit dan kecewa juga nanti juga bakal terbiasa gitu ya. Dalam artian ya awalnya menyakitkan, mungkin nanti enggak gitu. Ada fortitude, aku ngeliat kamu bakal lebih kuat ke depannya ya. Page of Coins, untuk keuangan kamu bakal membaik, namun aku ngeliat perlahan demi perlahan ya. Namun itu bagus, aku ngeliat justru steady dia walaupun perlahan ya. Five of Cups, Six of Wands, dan ada Temperance. Aku ngeliat kamu bakal nyampe ke masa kamu yang lebih seimbang dalam hidup ini. Kamu tahu untuk dimana saatnya untuk kontrol kamu yang bermain, kontrol ego kamu yang bermain, atau tentang hati kamu, intuisi kamu. Jadi nggak lagi penuh dengan ketakutan dan kekecewaan akan sesuatu hal yang memang gak bisa kamu kontrol ya. Oke. Dan di the bottom of the deck ada Ten of Wands ya. So kesakitan kecewaan ini memang ada sebagai bentuk penyembuhan kamu ya di 2021 ya. Yakinlah kalau semua yang terjadi memang baik adanya ya. Kita gak bisa menuntut semua hal baik bakal selalu datang ya, karena aku ngeliat jika hal baik yang datang, hal buruk juga bisa datang sebagai bentuk proses kita ngerasakan kita adalah manusia biasa ya. Oke. So that's it. Thank you so much bagi kalian yang udah nonton dari awal dan akhir, udah milih kartunya pun ya. Video ini panjang banget sudah ya. So aku harap doa yang terbaik untuk kalian. Jika kalian counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini ya. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.